Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, pada bulan ini kita diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saum di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan yang di situ terdapat berbagai keutamaan-keutamaan, bulan yang Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat yang dibacakan bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan sangat menarik bahwa ayat tentang Al-Quran ini berada di tengah-tengah perintah berpuasa. Perintah atau kajian-kajian tentang puasa. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang berpuasa, kemudian di tengah-tengahnya Allah sampaikan bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan diturunkannya Al-Quran ini, tentu bulan ini menjadi sangat mulia. Semua yang berkenaan dengan Al-Quran menjadi mulia. Bulannya menjadi bulan yang mulia. Orangnya, Nabi Muhammad SAW yang diberikan wahyu Al-Quran juga menjadi Nabi yang paling mulia. Orang-orangnya, para penghafal Quran, para pembacanya juga menjadi orang-orang mulia. Hatta orang yang belajar Al-Quran, kemudian dia membacanya terbata-bata, dia juga diberikan dua keutamaan, dua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala membacanya, pahala dia belajarnya dengan terbata-bata. Dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengupas dalam kitab Al-Hayah Ma'al Quran. Al-Hayah Ma'al Quran ada beberapa pertanyaan apa yang dimaksud dengan hidup bersama Al-Quran? Kemudian yang kedua, limada, kenapa kita harus hidup bersama dengan Al-Quran? Man, siapa yang hidup bersama Al-Quran? Mata, kapan? Aina, di mana? Sampai pertanyaan kaifa, bagaimana caranya kita hidup bersama dengan Al-Quran? Tentu ini perlu beberapa pertemuan untuk kita kaji. Yang pertama terlebih dahulu terkait dengan malhayah ma'al Quran. Jadi sungguh bahwa kehidupan bersama Al-Quran ini min anfas wa waqatin ni'mat minallahi ta'ala. Jadi adalah jiwa, roh, semangat kita, waktu-waktu yang merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Allah menciptakan waktu. Tentu menjadi sangat berharga. Kehidupan kita semua orang sama. Allah berikan 24 jam. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Tapi apakah 24 jam itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan bersama dengan Al-Quran? Berapa banyak, berapa jam kita berinteraksi dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap hari dalam 24 jam itu? Berapa ayat yang kita pahami maknanya, kita tadabburi? Berapa ayat yang kita bisa amalkan? Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Sebab usia kita terbatas. Usia kita ada yang Allah berikan panjang. Bahkan Nabi diberikan usia 63 tahun. Mungkin ada yang lebih di umatnya ini. Tapi tidak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang meninggal di usia muda. Meninggal di usia sedang aktif-aktifnya, sedang produktif-produktifnya. Maka karena usia tidak ada yang tahu, maka
mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini lebih menguatkan kita interaksi kita dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Haya Ma'al Quran ini, bahwa yang dimaksud dengan Al-Haya Ma'al Quranul Karim, suhbatun wa ta'ayushun mustamirun la yantahi hatta yantahi umrona. Jadi, hidup bersama Al-Quran ini, bagaimana kita membersamai, membiasakan, berta'ayush dengan Al-Quran yang terus-menerus sampai Allah mewafatkan kita. Bahkan sampai ayat yang mana yang kita baca sehingga kita wafat. Dan inilah yang menunjukkan nanti derajat kita. Berapa kali kita khatam, berapa kali kita memahami, mentadaburi, khatam dalam mentadaburi, berapa ayat yang kita amalkan. Tentu manzilah kita, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung dari ayat yang terakhir yang kita baca. Dan inilah yang tentu harus kita jadikan kebiasaan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, al-hayatu ma'al Quran, berkaitan dengan kita berpegang teguh dan sabat ya, dengan Al-Quran, bukan kepada yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim. Fastamsik, berpegang teguh ya, dengan apa yang diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, karena innaka, engkau sungguh berada di dalam siratim mustaqim, jalan yang lurus, gitu ya. Dan inilah kenapa kita juga harus berpegang teguh. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan ya, sepeninggal Rasulullah SAW dua hal. Kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan inilah yang tentu harus kita berpegang teguh sampai kapanpun. Karena inilah juga yang menjadi dasar kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas.